Ciri orang pinter itu apa? Apa karena dia seorang alim alama, apa seorang profesor atau seorang dokter, seorang PhD itu apa? Ciri orang pinter itu ya orang yang bisa menyelamatkan aset terpentingnya. Aset terpenting itu misalnya orang mukmin ya imannya, kalau orang hidup ya nyawanya. Orang bisa menyelamatkan nyawa itu luar biasa. Hebat, dia orang pinter, dia orang hebat, dan itu peristiwa nikmat yang luar biasa. Misalnya ada orang gagal ginjal, dia sampai cuci darah, habis berjuta-juta. Karena ingin menyelamatkan nyawanya. Orang sampai transplantasi jantung karena ingin menyelamatkan apa? Nyawanya. Nah, sebetulnya orang yang sekarang kamu melihat itu orang hina karena dia pemulung atau tukang parkir atau tukang penggembala kambing. Itu sebetulnya orang-orang yang luar biasa. Karena orang yang punya kiat, yang dengan kiat itu dia bisa makan, dan karena dia bisa makan bisa menyelamatkan apa? Nyawanya. Tapi kelirunya kadang kita yo melarat ekonomi, melarat batin. Sebetulnya seorang satpam, seorang kurir, seorang apa saja yang secara lahir hina, itu orang-orang yang luar biasa karena melakukan aktivitas yang bisa menyelamatkan nyawanya. Padahal menyelamatkan nyawa itu peristiwa nyatanya orang yang gagal ginjal direwangi untuk miliaran untuk menyelamatkan nyawa. Orang yang gagal jantung direwangi untuk miliaran untuk menyelamatkan apa? Tapi kita cenderung yang mengatakan hebat itu mereka yang berhasil. Dokter yang berhasil operasi hebat. Yang berhasil adol APT miliaran demi keselamatan kita katakan hebat. Kalau itu kita katakan hebat karena sukses menyelamatkan nyawa, orang-orang miskin yang mencari nafkah dan karena makan nyawanya terselamatkan, itu harusnya juga orang-orang hebat. Tapi keliru marah dulu gak tahu proses hebat, itu pengiran tersinggung. Jadi wes kere gak hebat dari pengiran. Mulanya aku nak wong kere gak wali itu tersinggung. Keliru, cara kula wong kere gak wali napa? Keliru. Lha boten benar. Kulon buat nate lu suka. Kulon cara lahir deh, cara lahir lu suka. Tapi ada nih kulon ukir. Kulon betul gak ada nopo. Tapi kulon bangga. Mereka nak ada jalur tol untuk jadi wali. Tidak kulon jalurnya kan kata. Lewat ngalim di sakit, lewat kiri gitu apa. Agak pilihanku agak. Jadi untuk jadi wali itu tak punya banyak nopo pilihan. Jadi zaman kangelan. Karena nanti lewat kiri saja itu kiri yang nggak punya prestasi tadi. Umpama kiri punya prestasi tadi, ya Allah, saya ini orang luar biasa. Orang lain menyelamatkan nyawa untuk miliaran, dia operasi jantung. Untuk miliaran, gue cuci darah. Saya, ya Allah, hebat sekali. Untuk menyelamatkan nyawa itu ke tempe dan nasi bungkus. Wah, itu nak panjang ngono tenan ning ati, wali pun ketok tangan dulu. Mboten iki tenan. Pun ketok tangan dulu. Wes tak sopan ning swarga, golek aku. Wong artinya nek sampean keyakinan ngono mesti dadi ahli swarga. Wong Rasulullah itu nabi, boten iki memang saya ngomong dengan ada emosi. Rasulullah itu sudah nabi, itu sering ngendikan sampean delok teng manaqib teng mana-mana. Al-Faqirus Sabir itu Abdul minal Ghaniyis Syakir. Syabdu Qadir itu seorang wali, Sultanul Aulia, rezekinya banyak, sing salam tempel akeh dia ini sing ngakon. Sing ngalahno aku, itu wong fakir sing sabar. Niku sing iso ngalahno derajatku. Apa menawa wis fakir syukur lah malah kalah. Nek golek kere syukur tak. Mulai kere nopo syukur nanti. Cara yang kere tak kesek degem. Paham? Mana gue anggar jalis batur kan, aku gak bakat batur ya aku gak oleh raga. Kalau tetap saya coba turi haram, mungkin ketak, mungkin gue disom, tonton. Kalau kita pakai tak terus biasa tanah. Jadi ini penting sekali. Jadi itu tadi logikanya gampang, sampai tak latih. Selama ini kan orang-orang cara berpikir skapot teori materialistik. Bagaimana mungkin mau pikir syukur? Dua randuwe, misalnya dua gue sedih pas. Kalau kan syukur kondisi itu tidak realistis, ilmu tasawuf tidak realistis, tidak rasional. Mungkin pada goblok. Jadi kita tak terang lagi, ulama tak terang logikanya ini kumang. Ciri utama kehebatan kan menyelamatkan sesuatu yang paling penting. Apa yang paling penting dalam kehidupan? Nyawa kan? Kamu mengatakan dokter itu hebat karena operasi berhasil. Orang itu hebat karena miliaran untuk kesehatan. Kamu juga hebat hanya butuh tempe untuk menjaganya. Nyawa. Nopo nanti saya bodoh parmane jogo nopo? Paham gitu? Mulai sing ngaji mereka sing fikir-fikir mulai detik ini juga. Itu harus bangga. Karena dalam kepikiran Anda ada jaga nyawa Anda, istri Anda, anak. Padahal semuanya kiri. Kamu jaga semua. Itu kan luar biasa. Orang kaya untuk jaga nyawa moro Singapura dengan Elizabeth. Wow, cukup santai nasi bungkus, nasi kucing, gamet tetap urip. Wah, Masya Allah tenan. Gue itu nak nganti gue syukur. Itu dari tablet kira gue kalah sampai gue.
Wal fakirus sakir, tak fakir sing apa? Syukur. Mana kula dadi ulama iki pemenang. Ngene bojo kula tau, kowe kok arep arep aku juga aku ora ngarang apa? Ngono ora ngarang. Dadi kayak gede ora ngarang. Kuwi berkali-kali diundang seminar, mulai teng UIN sampai ini si ana tamu teng sekian bisnis itu dan dosen tamu. Ini kula tak omong. Dari latihan marat malah udah Ane tamu gitu. Bagus umumnya orang punya prestasi itu kan seneng lo prestasi itu baca tahu. Ya ini orang fakir tapi sukses menyelamatkan nyawa saya, nyawa anak. Dan saya ini orang yang nggak banyak uang tapi sukses bisa gembira. Jadi prestasi saya sudah terlalu apa? Sama nggak bisa. Aku itu ngalim rasa berayu prestasi nak seminar nih universitas terkenal itu. Mau pulang betul kok. Pulang betul nanti orang kalau mau ya orang betul ngerti. Ya kan, ini kalau ya tenang dari bahasa orang keturunan kira-kira ini tidak memang. Karena saya merasa sudah orang hebat. Lewat tadi bisa menyelamatkan apa? Ya, jadi kalau nak mangan itu, ya waktu sedikit saya benar itu di uang para pengiran itu sudah begitu. Sama. Ketika Amirul Mukminin Sayyidina Umar dia prestasi, dia jadi presiden, dia jadi kalau kamu itu anggap prestasi, apa sih hebatnya jadi presiden? Sehebat-hebatnya presiden, tentu teori patriotik terbesar adalah orang bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Yang ditulis jadi pahlawan-pahlawan nasional itu para pahlawan, para patriotik itu ya karena bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Makanya Amirul Mukminin Sayyidina Umar kemarin ngatakan, aku jadi Amirul Mukminin itu prestasi, nggak bisa menyelamatkan nyawa lewat perdamaian, lewat ini itu. Agak ngono kalah prestasi itu zaman Angan Wedhus, itu dia prestasi iso nyelametno nyawa. Makanya yang dikenang saya ini anak tukang angon wedhus. Iso mangan mergo angon. Tapi terus ane iku yo wis pertaane. Yo nggih kula saniki niku ngakoni tenan nggih. Zaman kula jenengan melarat, yo nek iki cek melarat sebagian mungkin cek melarat. Niku kan pancen kita punya beras 2 kilo itu yang sangat berharga karena nilainya nyelametno nyawa. Sementara saiki kita di beras sak ton atau punya uang 1 miliar, itu hanya untuk aksesoris. Berarti uang 1 miliar mungkin kamu untuk beli aksesoris mobil, aksesoris rumah. Itu berarti uang 1 miliar yang tidak bersejarah, karena hanya untuk aksesoris. Sementara zaman kamu miskin, uang 10.000 bersejarah, karena menyelamatkan nyawa. Berarti nak gue syukur tenan, ya Allah, betapa indahnya 10.000 yang dulu. Karena itu menyelamatkan nyawa. Daripada sekarangnya 1 miliar, ternyata hanya aksesoris. Mestinya itu latih berpikir begitu. Dan ini saya ini orang alim, saya bersaksi teori saya itu pasti benar karena ini ada dawuh Sayyidina Umar, dawuh Rasulullah. Mengenai ketika ada pengiran min asli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin fa ka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa saja yang bisa menghidupkan satu nyawa, maka sama saja menghidupkan sekian nyawa seluruh dunia. Makanya orang yang memberikan makan fakir miskin. Kenapa dosanya membunuh, dosanya zina, sampai dosa apa saja. Termasuk diantara kafarahnya itu termasuk it'am. Falak tahamal akobah. Wa ma adrokan apa? Mal akobah. Fakku rokobah. Au it'amun fiyaumin dimat. Atau mengasih makan. Orang miskin yang kalau kamu tidak kasih makan itu mati. Sekali kamu kasih makan. Itu dosa koyo opo itu hilang. Karena apa? Peristiwa penting. Yaitu peristiwa ini nyawa. Sementara ke belajar 200 juta, kadang peristiwa ini mau aksesoris mobil, aksesoris rumah. Terus saya gitu dapat orang pulau, tapi taruhannya nyawa. Mulanya pengiran nyebut falak tahamal akobah. Wa adrotan apa? Mal akobah. Fakku rokobah. Au it'amun fiyaumin dimas rokobah. Yatiman damat rokobah, au miskinan damat rokobah. Orang wali kok masjid itu betul. Mulanya kulon betul sombong. Mulai kecil, saya itu dilatih bapak. Dan ini saya lakukan sekarang. Dulu bapak kalau ngasih uang saya di pondok itu misalnya sekarang ya, misalnya mungkin kalau sekarang 300.000, 100.000 ya, 100.000 itu nak ada tancam sing kurang kan, jadi dirawat cuma ben bocah izin gak jajan bareng, pokoknya entek, gak ada isu tak. Sampai sekarang saya ngelatih istri saya juga gitu, saya ngelatih supir saya juga gitu. Kalau saya ngasih uang mesti tak bilangin, nah itu 2% setengah gak ada tancam. Ya iso 2% bisa merakean. Tetapi orang persen setengah pas-pasan, paham ya? Nah iso itu pinten 20%. Sulus. 20% pinten? Sulus. Masa diure iku rapati apik. Mungkin masjid kok meksa.
malah mati akhir. Lane kanjeng Nabi ana wong ada Nabi kula iso sedekah tadi itu dari Nabi wong tenane itu mergo ngonamper gremang. Jadi kalau baleni malih. Jadi ini penting kalau aturaken karena sekarang itu sudah banyak sekali sudah fakir ndak wali karena peristiwanya tadi wis fakir termakan teori materialistik. Dia merasa fakir. Duwe randuwe, tabungan randuwe, beras ndak duwe, sembako ndak. Sebetulnya dibalik kefakirannya dan dia masih hidup itu punya prestasi yang besar sekali. Yaitu dengan fakir kesehariannya toh tetap bisa menjaga nyawa. Lu menjaga nyawa itu peristiwa besar apa kecil? Besar sekali. Coba berapa orang untuk menjaga nyawa saja nanti kini dicubes, diselang, mau perkara sabuk, kue ngombe tak gula campur kuman-kuman tetap ambek kan? Kalau kumannya gak minat mau pikir, makanan gak setengah juga belum suka mari penyakit, itu belum marah, gak apa, kuman itu selera, apa? Emang kamu kuman gak diselera, tak kuman itu apa? Nah iya. Aku menyakit nawang iki gak obat, no jadi rugi dia. Karena dia tidak jadi artis, gak jadi nopo. Tapi nak menyakit nawang juga kan di laboratorium, dia jadi nopo artis. Kuman itu perhitungan. Orang harusnya ngobrol apa itu sama apa. Dia jalan suka-suka. Aku dijak jadi lagi itu dulu tanggalnya ke dari warso tahu. Roh kena abrak. Tibae koncone berrokokan ora tutupan. Wis roh laler ceblok terus. Ya kan berkuman iki duwe selesai. Mangsa men diselera sampean tok kuman.